Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Aprilia Lindari. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi wakaf Masjid Baitul Mutakin untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen wakaf yang diampu oleh dosen Pak Beni Nur Miftahul Ulum SOSIMM. Selanjutnya, pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakofa, yang artinya menahan atau berhenti atau diam di tempat. Secara istilah, wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jadi, kepemilikan harta wakaf ini tidak lepas dari si wakif. Namun, harta yang telah diwakafkan akan tetap menimbulkan manfaat untuk orang lain dan berpahala untuk yang mewakafkan. Selanjutnya, rukun wakaf. Rukun wakaf ini ada 4. Yang pertama, wakif. Wakif merupakan orang yang mewakafkan. Yang kedua, mauquf alaih. Mauquf alaih merupakan pihak yang diseraki wakaf. Yang ketiga, mauquf. Mauquf merupakan harta yang diwakafkan. Yang keempat, sigot atau ikrar. Sigot atau ikrar ini merupakan pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan. Selanjutnya, sejarah tanah wakaf bangunan Masjid Baitul Mutakin. Masjid Baitul Mutakin didirikan pada tahun 1976 yang terletak di RT 2 RW 1 Dusun Ngumpak, Desa Gedangan. Pendirian masjid ini dengan tujuan untuk memberikan tempat sholat berjamaah yang lebih dekat bagi masyarakat Dusun Ngumpak. Sebelum masjid ini didirikan, warga Dusun Ngumpak melaksanakan sholat berjamaah di dusun sebelah. Namun hanya orang-orang yang rumahnya dekat saja. Sedangkan orang yang rumahnya jauh, mereka tetap memilih untuk sholat di rumah. Setelah itu, ada seseorang warga bernama Bapak Sumiar yang mewakafkan sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1000 meter persegi. Tanah tersebut di atasnya dibangun masjid dan TPQ atau tempat mengaji. Kegiatan mengaji sengaja diberikan tempat sendiri agar tidak terganggu kegiatan masjid yang lain. Tempat mengaji tersebut terletak di belakang masjid. Selain tempat mengaji, masjid ini juga memiliki halaman yang cukup luas dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selanjutnya, pengelolaan wakaf. Wakaf ini dikelola oleh nazir yang bernama Bapak Ahmad Yani. Bapak Ahmad Yani ini selain mengelola seluruh harta wakaf, juga sebagai ketua takmir masjid. Selain tanah, ada juga yang mewakafkan jam digital, Al-Quran, karpet, meja untuk mengaji, dan kipas. Perawatan harta wakaf sendiri dibantu dengan remaja masjid. Sumber dana untuk mengelola wakaf tersebut dari donatur tetap dan kotak amal masjid. Setiap tahun, dana yang berasal dari kotak amal dan donatur dihitung, lalu diumumkan saat selesai sholat berjamaah. Agar seluruh masyarakat mengetahui seluruh jumlah uangnya dan untuk apa saja uang itu dipergunakan. Jadi, tidak akan ada kesalahpahaman persoalan uang antara pengurus dengan masyarakat. Masjid ini selalu direnovasi setiap tahunnya, dan harta wakaf lainnya juga selalu dirawat dengan baik agar tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, optimalisasi harta wakaf. Pemanfaatan wakaf dibilang sudah optimal karena harta wakaf benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Selain itu, tanah wakaf sisa pembangunan masjid dibuat untuk TPQ yang dapat dipergunakan untuk anak-anak Dusun Ngumpak. Lalu, halaman masjid dapat dipergunakan untuk parkir anak-anak yang mengaji, serta pedagang yang dapat menempati halaman masjid di saat ada kegiatan mengaji. Nah, biasanya sebelum kegiatan mengaji dimulai, anak-anak selalu membeli makanan dan minuman. Jadi, pengurus memberikan tempat untuk pedagang
untuk berjualan saat ada kegiatan mengaji saja. Di lain waktu tersebut, tidak ada yang boleh berdagang di halaman masjid. Selanjutnya, legalitas wakaf. Tanah wakaf ini belum memiliki surat wakaf tertulis, sama halnya dengan harta wakaf lainnya yang tidak memiliki surat wakaf tertulis. Hal ini dikarenakan di saat penyerahan harta wakaf dilaksanakan secara lisan saja dan terdapat beberapa orang saja yang menjadi saksinya. Selanjutnya, problematika wakaf. Problem yang ada di sini adalah terdapat pada legalitas wakaf. Tanah wakaf maupun harta wakaf lainnya tidak memiliki bukti legalitas. Salah satu faktornya adalah nazir menyepelekan permasalahan bukti legalitas ini. Mereka menganggap bahwa bukti legalitas ini tidak terlalu penting karena posisi mereka yang berada di desa. Maka bukti-bukti seperti itu tidak terlalu dipikirkan. Penyerahan harta wakaf secara lisan dan ada beberapa orang saksi saja sudah cukup menurut mereka. Hal ini juga dipicu dengan masyarakat yang tidak pernah mempermasalahkan legalitas wakaf. Selanjutnya, saran. Setelah melakukan perbincangan dengan nazir, observer memberi saran agar nazir hendaknya mengurus legalitas wakaf karena untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan harta wakaf. Setelah legalitas harta wakaf jelas, maka harta wakaf akan lebih aman dan lebih terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti persengketaan dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.